kita tidak melawan arus dari pemerintah, supaya kita berjalan dengan baik. Begitu juga apa yang disampaikan nanti, mohon untuk diperhatikan dan ditanyakan apabila ada hal-hal yang kurang paham. Saya kira begitu saja, saya tidak perlu panjang lebar. Selamat mengikuti pada hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada Bapak Basuki MPD, selanjutnya yaitu bagaimana cara pembuatan video dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, sebelumnya kepada Mbak Eva Zuniana, mohon untuk saya dijadikan host terlebih dahulu. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar bersama dulu mengenai bagaimana video pembelajaran untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu sakit PPT saya nggih? Masuk nggih PPT-nya nggih? Mohon untuk di-mute dulu bagi para peserta. Nah, video pembelajaran untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, pada masa pandemi ini kita sangat dituntut untuk dapat menjelaskan materi dengan jarak jauh, nggih. Nah, apa itu video? Sebelumnya kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu video. Video yaitu serangkaian gambar yang bergerak disertai suara yang membentuk kesatuan, lalu dirangkai menjadi alur dan mempunyai pesan-pesan di dalamnya. Nah, untuk video ini sendiri kita sudah familiar sekali dengan apa itu video, yaitu gambar yang bergerak dan disertai suara. Kemudian video pembelajaran itu apa? Video pembelajaran yaitu serangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar bergerak disertai suara, alur, dan pesan-pesan. Nah, video pembelajaran ini banyak sekali terdapat di internet, terutama di YouTube, dan ada juga di sumber belajar, salah satunya di portal Rumah Belajar. Nah, portal Rumah Belajar yang terdapat video-video pembelajaran ini bisa kita akses di sumberbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses di sini atau di YouTube. Nah, kalau di YouTube kita harus memilih mana sih video yang sesuai dengan materi kita, mana yang bisa dikonsumsi oleh siswa. Nah, sedangkan kalau di portal Rumah Belajar ini sudah difilter, isinya itu video-video tentang materi pembelajaran. Di sana ada video dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bisa kita akses. Jika misalnya, nah ini tampilan dari video pembelajaran yang ada di Rumah Belajar. Di sana ada banyak sekali video-videonya. Kemudian, apa sih manfaat untuk menggunakan video sebagai media ajar? Nah, tentu saja ini sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau biasanya kita itu memberikan materi berupa tulisan atau silahkan buka buku halaman sekian, itu menurut saya, ya tidak semua siswa seperti itu, tapi menurut saya itu kurang efektif. Jadi lebih baik kita menggunakan video. Kemudian memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Selanjutnya dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Manfaat yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Jadi dari video ini anak-anak bisa lebih berkonsentrasi apa sih isi dari video yang dia lihat. Kemudian peserta didik dapat menayangkannya di rumah karena materi sudah dalam format film atau VCD. Jadi dari video ini anak-anak jika kurang jelas bisa dimulai ulang, di play ulang lagi, jadi bisa diulang-ulang. Kemudian memenuhi ketuntutan kemajuan zaman pendidikan khususnya dalam penggunaan media teknologi. Jadi menurut saya kalau penggunaan video ini akan lebih menarik siswa daripada
hanya pembelajaran yang bersifat konvensional saja. Nah, mengapa harus membuat video sendiri? Di masa pandemik ini, guru dituntut untuk menjelaskan materi dengan jarak yang tidak terbatas. Untuk itu sangat dibutuhkan sarana, salah satunya dengan video. Kemudian manfaat membuat video sendiri. Nah, memang misalnya kita mencari-cari tapi tidak sesuai, bagaimana? Ya, salah satunya adalah membuat video sendiri. Manfaatnya salah satunya dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian dapat dijadikan media pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai media pengembangan diri. Jadi kita bisa setelah kita menulis skenario, kemudian kita mulai proses rekaman. Nah, untuk rekaman ini bisa menggunakan kamera dan mikrofon. Nah, jika kamera itu kok kita tidak punya, kok itu kamera kalau beli mahal, kita bisa menggunakan HP. Tentu saja kita semua pasti memiliki HP yang ada kameranya dan bisa untuk merekam. Kemudian jika proses rekaman sudah selesai, rekaman itu tidak hanya rekaman gambar, tapi juga bisa rekaman suara. Kemudian langkah selanjutnya mencari ilustrasi. Nah, pastikan video yang kita buat itu didukung dengan ilustrasi yang tepat. Kemudian setelah kita merekam, setelah menulis skenario, kemudian merekam, lalu mencari ilustrasi, langkah selanjutnya yaitu editing. Editing itu menggabungkan rekaman dan ilustrasi. Terakhir yaitu upload atau dipublikasikan. Video yang sudah jadi itu bisa diupload ke YouTube atau di portal belajar maupun langsung di-share ke belajar. Nah, itu tadi adalah cara untuk atau langkah-langkah untuk membuat video pembelajaran. Nah, kemudian kali ini saya akan mencoba kita belajar bersama tentang bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran itu dengan PowerPoint. Jadi yang paling mudah itu dengan PowerPoint. Coba kita cari di Bapak Ibu saged mirsani share screen kula nggih. Mohon maaf Mbak Wiji tidak terlihat untuk layarnya. Ya. Oh, nggih, mohon maaf. Ini kita langsung saja mawon nggih cara membuat video menggunakan PowerPoint atau diulang. Nah, kita langsung saja. Nah, kelihatan nggih? Ya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu karena di sini sinyalnya kurang mendukung. Jadi cara ini mulai kita mungkin lanjutkan langsung di langkah-langkahnya saja, yaitu pertama tadi menulis skenario, yaitu gunanya untuk memandu kemana arah pembicaraan, kemudian merekam. Nah, merekam ini bisa menggunakan HP, kamera maupun mikrofon. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki kamera tersendiri atau mikrofon tersendiri, kita bisa menggunakan HP. Kemudian langkah yang ketiga mencari ilustrasi itu dengan agar bisa kita mencari dari internet bisa. Terus langkah selanjutnya editing, yaitu menggabungkan rekaman yang sudah kita buat dengan ilustrasi, dan yang terakhir dipublikasikan bisa ke YouTube, portal belajar. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba, kita akan bersama-sama belajar
bagaimana cara membuat video menggunakan PowerPoint. Nanti Mbak Eva akan menjelaskan bagaimana cara pembuat video menggunakan KineMaster. Nah, untuk PowerPoint itu kita bisa menggunakan media atau materi yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya ini nggih, slide ini akan saya buat menjadi video. Pertama itu kita buka PPT-nya atau PowerPoint-nya yang ada materinya tersebut. Kemudian di atas ini ada insert design box seperti ini, ada 2, itu dicentang semua. Kalau yang atas itu slide and animation theming, itu hanya tampilannya saja tanpa suara kita. Kalau yang bawah itu ada suara kita. Jadi di sini saya mencentang keduanya, kemudian klik start recording. Nah, ini akan otomatis terslideshow. Jadi seperti ini. Nah, kemudian bisa kita isi dengan suara kita. Jika sudah selesai, itu di pojok kiri atas ada tulisan recording, itu kita, misalnya sudah selesai di akhir, kita, nah, sudah otomatis tertutup sendiri jika sudah selesai. Kemudian bagaimana ciri-cirinya kalau slideshow itu berhasil? Nah, di slide itu terdapat gambar apa ya ini, gambar toa. Kalau saya mengatakannya itu gambar toa. Jadi kemudian kalau ini kita klik, ini akan muncul kotak seperti ini. Dan kita coba buat di play dulu. Ya, seperti itu nggak Bapak Ibu. Jika sudah selesai sampai akhir di slide kedua, coba kita lihat. Nah, di sini juga masih ada gambar seperti ini. Ini otomatis sudah terrekam. Nah, jika sudah selesai, kita simpan di file. Kemudian di sini ada home, new, open, dan seterusnya. Kita pilih yang ekspor. Kita pilih yang ekspor, kemudian pilih yang create a video. Klik create video. Nah, kita tunggu. Kita simpan dulu, misalnya judulnya video pembelajaran. Tipe penyimpanannya video. Kita save. Nah, di sini ada kotak seperti ini. Ini artinya proses creating video sedang berjalan. Nah, dari situ bisa membuat video pembelajaran dari menggunakan PowerPoint. Nah, jika di bagian atas ini kok tidak ada record slideshow, kita bisa menggunakan aplikasi lain. Kalau saya menggunakan Bandicam. Bandicam itu adalah aplikasi untuk merekam layar. Jadi kita buka Bandicam, nanti Bapak Ibu bisa mendownload dari internet, kemudian menginstalnya. Dari Bandicam itu kita play, dan akhirnya nanti akan muncul rekaman, dan kita buka PowerPoint-nya, kemudian kita slideshow, dan kita mengisi suara. Nanti akan otomatis menjadi berbentuk video. Nah, sekarang kita coba buka videonya tadi yang sudah kita buat. Tadi judulnya, nah ini video pembelajaran, kita buka. Nah, untuk PPT ini sendiri, jika kita masih belum pede dengan
tampilan kita, misalnya kita itu di depan kamera kok tidak percaya diri, kita bisa menggunakan PPT ini sendiri. Ini contohnya. Nah, seperti ini hasilnya. Saya rasa untuk menggunakan PowerPoint ini sangat mudah sekali ya Bapak Ibu, jadi kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan, monggo di sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu bertanya jika jelas. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan video pembelajaran menggunakan KineMaster oleh Mbak Eva Zunia Nurrohmah. Kepada Mbak Eva, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Eva dari SD Ciren. Ya, di sini Eva guru Eva. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan sharing tentang pembuatan video dengan menggunakan KineMaster. Ya, mungkin Bapak Ibu juga kemarin sudah ada pelatihan dari dinas itu tentang KineMaster. Ya, di sini saya. Mohon maaf Mbak Eva, suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya? Oke, nah sudah. Ya. Sudah jelas belum? Sampun. Oh, ya. Monggo Mbak Eva. Mohon maaf, ini tadi sinyalnya. Ya, di sini saya akan sharing tentang KineMaster, Bapak Ibu. Sebelumnya, mungkin saya akan share screen dulu. Ini hostnya, oh iya ya, sebentar. Hostnya di nomor saya yang satunya, bentar. Ya. Saya akan share dulu tentang video pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, terlihat nggih Bapak Ibu? Ya, dengan KineMaster kita bisa membuat video pembelajaran seperti ini. Jadi biar menarik anak-anak seperti itu, bisa membuat video pembelajaran seperti ini dengan KineMaster bisa. Proses pembelajaran terus yang baru 20,2 tulisannya yang di mana? 20,250 itu kamu tidak. Oke. 285. Mungkin itu contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Sebentar. Bagaimana membuat video seperti itu? Ya hari ini kita akan
membuat tutorialnya ya Pak Ibu. Ini juga. Seneng kali. Iki apa? Ya, dengan KineMaster kita bisa menggabungkannya, Pak Ibu. Nah, dari awal ya. Ya, terus seperti itu Bapak Ibu. Ya, sebelumnya perkenalan dulu tentang video pembelajaran dengan KineMaster. Ya, yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum membuat video pembelajaran KineMaster, yaitu Bapak Ibu membutuhkan foto-foto ataupun video. Jadi Bapak Ibu kalau melihat YouTube saya bisa dicari Eva Zuniana N, nanti ada di situ contoh-contoh kalau kumpulan foto misalnya hasil-hasil anak, hasil karya anak. Nah, itu bisa dijadikan video seperti itu. Dan bisa di-share di YouTube, bisa di-share di grup seperti itu. Nah, bisa dengan foto kita menyiapkan video atau misalnya Bapak Ibu akan membuat pembelajaran, mungkin video pembelajaran, materi pembelajaran seperti itu. Jadi Bapak Ibu misalnya membutuhkan gambar atau animasi seperti tadi, membutuhkan mobil misalnya untuk berjalan, nah itu bisa. Atau misalnya butuh animasi manusia atau apa itu banyak. Kita cari gambarnya dulu, kemudian kalau kita membuat gambar seperti itu nggak Bapak Ibu, kan biasanya ada itunya apa? Backgroundnya ya biasanya, atau belakangnya mungkin ada kotak-kotaknya, atau belakangnya warnanya mungkin berbeda-beda seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa menghilangkan backgroundnya. Nah, cara menghilangkan backgroundnya bagaimana? Itu Bapak Ibu klik saja di browser tentang Google atau di Mozilla, nanti Bapak Ibu bisa cari dengan alamat remove.bg, kayak gitu, remove.bg. Nah, itu di situ. Nah, itu di situ Bapak Ibu bisa menghilangkan background-nya. Nanti tinggal Bapak Ibu upload gambarnya, pengen gambar apa itu. Kayak ini, logo rumah belajar, terus pembatik. Ini kan biasanya kan belakangnya ada putih, warna putih kayak gitu. Terus kalau kita tempelkan di PPT, kadang kan tesehan yang putih yang masih ada putihnya. Nah, itu bisa dihilangkan dengan nanti Bapak Ibu klik di Chrome itu remove.bg. Nah, nanti di situ ada Bapak Ibu. Tinggal di remove saja. Nanti di-upload gambarnya, nanti dia menghilangkan sendiri. Bapak Ibu kalau mau menghilangkan dengan PPT Corel atau Photoshop mungkin ya. Nah, sekarang tidak harus pakai profesional seperti Corel ataupun Photoshop. Nah, Bapak Ibu bisa pakai remove background ini. Tinggal di-upload, nanti sudah internetnya itu yang menghilangkan background-nya, tinggal kita masukkan. Kayak gambar ini, gambar manusia ini, orang sedang memotret ini kan awalnya juga belakangnya ada kotak-kotaknya seperti itu. Nah, bisa kita hilangkan dengan remove background. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk menghilangkan background-nya.
Selanjutnya, selanjutnya kita akan membuat video background hijau. Nah, video dengan background hijau atau sebenarnya backgroundnya tidak harus hijau, okay? Background yang lain juga bisa, tapi biasanya untuk profesional dan biasanya untuk misalnya Bapak Ibu di ruang siar guru ya. Nah, itu biasanya pakainya lebih mudahnya pakai hijau karena nanti apa ya, lebih mudah untuk menghilangkannya seperti itu. Tapi mohon diingat ketika Bapak Ibu membuat kalau ingin seperti tadi ada video saya yang belakangnya bisa diganti, misalnya diganti dengan gambar apa namanya tadi, papan tulis seperti itu. Nah, biar ada backgroundnya bisa diganti-ganti. Nah, itu Bapak Ibu membuat videonya itu dengan menyiapkan kain hijau, nanti diletakkan di tembok seperti itu. Terus kita nanti ambil videonya di situ. Ambil videonya tidak harus pakai kamera yang mahal ya Ibu. Pakai HP kita juga bisa. Itu saya membuat videonya juga menggunakan HP biasa. Nah, yang perlu disiapkan yaitu kain hijau. Sebenarnya biru juga bisa. Nah, nanti yang perlu diingat, baju kita dengan background belakang kita itu memang harus diusahakan untuk tidak sama. Jadi kalau belakang kita hijau, background belakang kita yang mau dihilangkan adalah hijau, maka baju kita jangan hijau. Kalau baju kita hijau, nanti ikut hilang. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Kemudian ketika membuat video, nah itu yang perlu disiapkan juga adalah menyiapkan pencahayaan yang baik. Jadi, misalnya cari yang tempat yang cahayanya baik, atau misalnya Bapak Ibu akan membuatnya di sebuah tempat, misalnya seperti itu. Nanti silahkan disiapkan untuk pencahayaannya, terus lampu ya. Nah, itu lampunya itu diusahakan untuk lampunya tidak hanya satu, mungkin lampunya ada beberapa seperti itu. Kemudian diusahakan jangan sampai ada, kalau video kan, kalau yang profesional kan biasanya lampunya banyak seperti itu, biar tidak ada bayangan seperti itu. Ya, pencahayaan yang baik biar tidak ada bayangannya ketika videonya dibuat. Kemudian diusahakan warnanya tidak sama dengan background. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya saya akan share cara untuk membuat ini ya, video dengan menggunakan KineMaster. Akan saya share menggunakan HP. Bentar ya Bapak Ibu. Share-nya saya ganti menggunakan HP. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen nggih. Kalau menggunakan sambil HP. menunggu Mbak Eva, saya ingatkan lagi sensitif.
Sudah bisa belum Bapak Ibu? Share screen HP saya. Sudah bisa nggih Bapak Ibu? Bentar. Ya. Nih, saya buka KineMaster. KineMaster-nya kalau Bapak Ibu mungkin bentar. Ya. Untuk KineMaster, mungkin kalau Bapak Ibu ada ya diamond, kalau punya saya diamond, jadi warnanya biru, tapi ada juga KineMaster yang biasa itu ya. Nanti sama caranya Bapak Ibu, tinggal kita nih tambah nggih. Untuk membuat baru itu kita klik yang tambah. Nah, kemudian Bapak Ibu kita ambil yang ini. Mohon Bapak Ibu untuk di-mute nggih. Ya. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, kita misalnya akan membuat media ya. Nah, kita klik media, yang atas itu nggih, ada tulisan media. Nah, nanti misal Bapak Ibu akan membuat kumpulan foto-foto, itu bisa menggunakan itu. Nanti misalnya, sebentar. Misalnya kumpulan foto-foto ini nggih Bapak Ibu. Nah, kita tinggal nambahkan saja mau foto apa. Nah, misalnya sudah. Nah, ini sudah nggih Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kumpulan foto. Video juga sama. Nanti Bapak Ibu tinggal misalnya ambil video yang mana, seperti itu nggih. Nah, ini disesuaikan. Misalnya gede ini kok seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan gedenya jangan sepinten. Nah, itu misalnya seperti ini. Kalau sudah, nah, ini Bapak Ibu sudah jadi nggih. Ini bisa langsung di ekspor. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya ingin ada suaranya, Bapak Ibu bisa klik yang ada tulisannya audio sebelah kanan nggih. Nah, itu audio kita klik. Itu ada pilihannya, ada lagu, rekam, aset, atau aset musik. Nah, misalnya mau cari di sini musiknya yang mana, seperti itu. Contohnya misalnya ini, misalnya. Nah, misalnya seperti ini atau yang mana, seperti itu tinggal ditambahkan saja. Nah, tinggal tambah. Nah, nanti sudah ada musiknya, Bapak Ibu. Kalau kita klik, nanti sudah ada musiknya. Ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau ingin membuat ininya, pergantiannya ini bisa diganti. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik cari di sini. Ini ya. Diklik dulu ini, antara tengah-tengah niki.
Mungkin kalau punya Bapak Ibu kotak nggih. Nah, ini kita pilih misalnya apa. Nah, ini misalnya seperti ini. Terus ini misalnya yang mana nanti. Pilih bisa bebas mau yang mana. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah, misalnya, oh sudah. Nah, ini bisa kita coba, Bapak Ibu. Tak sami. Isip Rufe. Maaf untuk Bu Surati Winingsih, bisa untuk mematikan mikrofonnya. Iya, terima kasih. Monggo Mbak Eva. Jadi sambil menunggu Mbak Eva, nggih, di sini kami bekerja sama dengan Rumah Belajar. Di sana itu ada banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh kita. Salah satunya ada sumber belajar
belajar yang berisi video-video web maupun audio Maya, ada juga laboratorium Maya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di belajar.kemdikbud.go.id. Nanti saya share linknya. Monggo Mbak Eva. Sampun Mbak. Ya. Sudah terdengar dengan jelas. Ya. Kalau kita buat video bisa Nah, ini bisa memilih aspek rasionya masing-masing ya, Bu. Bisa sambil dicoba ya, Ibu. Ini untuk memilih kita buat dulu background-nya. Misalnya mobil, berarti misalnya di jalan atau di mana, seperti itu, nggih. Kita cari. Kemarin saya sudah mendownload. Nah, misalnya mobilnya akan bergerak di sini. Nah, ini sudah ada background-nya, nggih, Bapak Ibu. Nah, background-nya biar tidak bergerak. Ini berada pangkas itu, nggih. Cedhaken apa? Gambar gunting. Kanannya gambar gunting itu. Kita klik. Kemudian kita sesuaikan. Gini, besarnya mau seberapa seperti itu. Misalnya segini. Nah, ini dibuat sama saja bisa, biar tidak bergerak. Kalau sudah, kita klik tanda centang, Pak Ibu. Ya. Kalau sudah, kita klik gambar tadi lagi. Sudah ya, ini tadi sudah. Kemudian kita klik yang lapisan, ada tulisan lapisan ya Bapak Ibu itu. Ya. Jadi ini di depan gambar. Di sebelah depan ya ini tanda merahnya ini. Nah, ini bookmark. Ini di depan ini, merah-merahnya ini di depannya gambar. Kalau sudah, kita buat lapisan Bapak Ibu. Klik lapisan. Klik lapisan, itu Bapak Ibu milih teks tulisan. Misalnya Bapak Ibu akan nambah tulisan, bisa di sana. Animasi misalnya ya. Nah, misalnya animasi akan diletakkan di sini. Teksnya kemudian mau diganti misalnya warnanya. Nah, misalnya seperti ini saja ya. Nah, ini untuk jenis hurufnya juga bisa ganti. Di ini AA ini untuk jenis huruf. Ya. Itu untuk tulisannya ya Pak Ibu. Misalnya nanti menggarin apa? Gambarnya mau seberapa seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu mau menambahkan
ininya apa? Gambar. Misalnya mobilnya tadi ya, mobilnya bisa bergerak. Nah, kita pastikan ini di depan dulu. Nah, di sini ya, depan ini. Kalau sudah Bapak Ibu, kita klik. Nah, kalau sudah lapisan, kita kemudian klik media. Nah, untuk gambar mobil, kalau belum dihilangkan background-nya, nanti mobilnya akan Ibu upload langsung. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada kotak-kotaknya, nggih. Nah, ini kan kurang bagus, nggih. Masa ada kotak-kotaknya nanti menutupi yang belakang. Nah, biar hilang bagaimana, Bapak Ibu? Tadi caranya ada di PPT tadi, nggih. Dengan remove.bg. Gambar ini di-upload di remove.bg, kemudian dihilangkan background belakangnya. Nah. Tuh. Itu mohon untuk di-mute ya. Bapak Ibu mau di-mute dulu ya. Maaf untuk Ibu rintikan mikrofonnya. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Mbak Eva, nggih sampun. Alhamdulillah. Saya lanjutkan, nggih. Nah, kita cari gambar lagi, nggih. Yang sudah dihapus background-nya. Misalnya ini, Bapak Ibu. Ini yang sudah saya pakai remove background. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau background-nya tadi kotak-kotaknya, Bapak Ibu. Nah, ya, seperti itu, nggih. Tadi gambar yang tadi kan ada kotak-kotaknya, jadi menutupi gambar belakangnya. Nah, kalau dengan di remove background tadi, itu tidak ada kotak-kotaknya, Pak Ibu. Jadi kita bisa langsung menggunakan biar berjalan. Ini tidak hanya untuk mobil, nggih. Misalnya mau ada orang bisa berjalan, seperti itu bisa menggunakan cara untuk animasi ini, Pak Ibu. Ya, kalau sudah, ini misalnya biar mobilnya bergerak bagaimana? Nah, ini contohnya misalnya kita letakkan di sini. Misalnya, okay. Mobilnya posisi kita klik ya.
Nih. Ini mobil posisi kita. Ini ada gambar kunci. Sebelah kanan, nomor 3 dari atas, itu ada gambar kunci. Kita klik kuncinya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ini ada tanda sebelah kanan, itu ada animasi, kemudian ada tambah, terus ada panah-panah itu ya. Nah, itu kita klik tanda tambah. Kemudian, ya sebentar, ini harus dari awal dulu. Ulangi-ulangi ya. Kita ulangi. Ini pastikan dari depan dulu. Kalau sudah, kita klik tanda kunci. Kalau sudah, ini kita bentar. Nih, saya ulangi saja. Lapisan, kemudian klik media. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ambil yang sudah kita hapus tadi, nggih. Background-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita sesuaikan tempatnya. Bentar, sepertinya HP saya ngeheng. Posisi beda lagi. Pasti merahnya ini di kanan. Kalau sudah ini tinggal, nah ini mobilnya ya. Kita klik mobilnya. Pasti. Kita klik tanda kunci. Nah, ini kan kita kunci. Kemudian kalau sudah ini kan posisi awal. Nah, ini kita tentukan posisi akhirnya di mana. Nah, ini kita gerakkan. Maaf nih Bapak Ibu, ternyata HP saya ngehang.